Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Plastika. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul diagnosa ABCDE. Jadi dari airway, breathing, circulation, dan disability dan exposure. Selanjutnya ada airway, yaitu diagnosanya bersihkan jalan napas tidak efektif. Definisinya itu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Di sini ada data mayornya. Subjektifnya itu tidak ada. Objektifnya itu batuk tidak efektif, batuk tidak mampu, sputum berlebihan, mengi, wheezing atau ronki, kering, dan mekonium di jalan nafas. Lalu ada data mayor yang kedua, yaitu subjektifnya dyspnea, sulit bicara, dan ortopnea. Objektifnya itu gelisah, cyanosis, bunyi, kemudian napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napasnya pun berubah. Selanjutnya diagnosa yang kedua yaitu resiko aspirasi. Definisinya itu beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronkial akibat disfungsi mekanisme proteksi saluran nafas. Data mayornya itu subjektifnya tidak ada. Kemudian objektifnya penurunan tingkat kesadaran, penurunan refleks muntah, gangguan menelan, disfagia, dan kerusakan mobilitas fisik. Selanjutnya ada breathing. Di sini diagnosa yang pertama itu gangguan pertukaran gas. Definisinya itu kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Di sini data mayornya itu subjektifnya dyspnea. Objektifnya itu PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Selanjutnya di sini diagnosa yang kedua itu pola nafas tidak efektif. Definisinya itu inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Data mayornya itu subjektifnya dyspnea, objektifnya itu penggunaan otot bantu pernapasan, fase ekspirasi memanjang, dan pola napasnya abnormal. Selanjutnya diagnosa yang ketiga yaitu gangguan ventilasi spontan. Definisinya itu penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Data mayornya itu subjektifnya dyspnea, objektifnya penggunaan otot napas bantu meningkat, volume tidak menurun, PCO2 meningkat, dan PO2 menurun, SA2 menurun. Selanjutnya di sini ada circulation. Yang diagnosa pertama itu ada hipovolemia, di mana penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial atau intrasekuler itu menurun. Data mayornya subjektif merasa lemah dan mengeluh haus. Objektifnya pengisian pena menurun, status mental berubah, suhu tubuh meningkat, konsentrasi urin meningkat, dan berat badan tiba-tiba turun. Selanjutnya gangguan sirkulasi spontan. Definisinya ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Data mayornya tidak berespon. Objektifnya frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Kemudian tekanan darah sistolik kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Frekuensi napas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Lalu kesadaran menurun atau keadaannya tidak sadar. Selanjutnya penurunan curah jantung. Di sini penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Data mayornya subjektif, perubahan irama jantung, palpasi. Objektif bradikardi atau takikardi, gambaran EKG, aritmia atau gangguan konduksi. Selanjutnya perfusi
perifer tidak efektif. Definisinya, penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Selanjutnya, ada data mayornya, subjektifnya parestesia dan nyeri ekstremitas, objektifnya edema, penyembuhan luka lambat, indeks anklebrachialnya kurang dari 0,90%, dan bridge femoral. Selanjutnya, resiko shock. Definisi beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Data mayornya, subjektifnya tidak ada, objektifnya perdarahan, trauma, multiple hipoksia, dan hipoksia. Selanjutnya, resiko perdarahan, di mana beresiko mengalami kehilangan banyak darah, internal maupun eksternal. Data mayornya, subjektif tidak ada, objektif itu aneurisma, gangguan gastrointestinal, gangguan fungsi hati, sirosis hepatis, dan ulkus lambung. Diagnosa selanjutnya yaitu yang disability. Yang pertama, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Definisinya, gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Data mayornya, subjektifnya sakit kepala. Kalau misalnya objektifnya itu tekanan darahnya meningkat dengan tekanan nadi melebar, bradikardi, pola napasnya irreguler, tingkat kesadarannya menurun, respon pupilnya melambat atau tidak sama sekali, dan refleks neurologinya terganggu. Selanjutnya, resiko perfusi serebral tidak efektif. Definisinya, beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Data mayornya, subjektif tidak ada, objektifnya keabnormalan massa protombrin atau penurunan kinerja ventriksi kiri. Selanjutnya, yang exposure. Yang diagnosa pertama yaitu nyeri akut, di mana pengalaman sensori atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dapat onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Kemudian data mayornya, subjektifnya mengeluh nyeri, objektifnya tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, kemudian frekuensi nadinya meningkat, dan juga pasiennya akan mengalami sulit tidur. Selanjutnya, gangguan integritas jaringan, di mana beresiko mengalami kerusakan kulit atau jaringan. Data mayornya, subjektifnya tidak ada, objektifnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, kekurangan atau kelebihan volume cairan, dan terganggunya penurunan mobilitas. Selanjutnya, resiko cedera. Beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Kemudian data mayornya, subjektif tidak ada, objektifnya terpapar patogen, terpapar zat kimia toksik. Itu adalah bagian dari eksternal. Kalau bagian dari internalnya itu ketidakabnormalan profil darah, perubahan orientasi efektif, dan perubahan sensasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.